Ke-38, dia datang lagi. Biasi kemudian mematikan sambungan teleponnya dan berbalik. Nyonya, ucap Biasi gelagapan. Mukanya menunduk tak berani menatapku. Iya, ini saya. Kaget. Tidak, Nyonya. Saya kira Nyonya masih di kamar sebelah. Jawab Biasi melawan rasa gugupnya. Sudah dari tadi saya di sini. Mana ponselmu? Biasi kemudian merogoh saku bajunya dan menyerahkan ponsel kepadaku. Yang diserahkannya justru ponselku, padahal sudah jelas yang aku minta adalah ponsel Biasi. Aku terima saja ponselku dan aku masukkan kantong bajuku. Ponsel Biasi mana? Tanyaku. Bubu, buat apa Nyonya? Nggak usah banyak tanya. Saya sudah tahu semuanya. Cepat berikan ponsel kamu, teriakku. Biasi kaget dengan suara nada tinggi yang aku keluarkan. Tangannya langsung bertindak cepat merogoh saku kemudian menyerahkan ponsel miliknya padaku. Ada apa, Dinda? Tanya suamiku yang baru saja terbangun. Mungkin dia kaget dengan suara kerasku. Maaf Kanda, sudah membuat Kanda kaget sampai terbangun, jawabku pada suamiku. Aku kemudian duduk di ranjang dekat suamiku. Enggak apa-apa. Suamiku lantas bangun dan duduk di sampingku. Ada apa sayang? Bentar, aku cek ponsel ini dulu. Aku kemudian mulai mengutak-atik ponsel Biasi. Aku tahu itu tindakan tidak sopan, tapi demi kebenaran aku terpaksa melakukannya. Untung saja ponsel Biasi tidak menggunakan sandi khusus. Ponsel siapa itu? Tanya suamiku. Biasi, jawabku singkat. Sementara Biasi masih berdiri dan terus menundukkan kepalanya. Sesekali dapat aku lihat kalau dia melirik ke arahku. Terlihat Biasi mengelap keringat di pelipisnya menggunakan punggung tangannya. Ruangan kamarku itu ada acnya. Mana mungkin dia kegerahan kecuali dia menahan rasa panik yang mendera. Coba Kanda lihat ini. Kutunjukkan galeri ponsel Biasi yang di dalamnya terdapat banyak sekali foto suamiku. Ada yang sedang makan, duduk di ruang televisi, memangku si kembar. Bahkan saat suamiku berganti pakaian juga ada, walaupun gambar itu sedikit tertutup pintu. Mungkin diambil dengan cara mengintip. Dia mengirimkan foto itu pada seseorang yang dipanggil Nyonya Imbuhku. Suamiku kemudian menghubungi Pak Agus, karena Pak Aguslah yang membawa Biasi bekerja di sini. Katakan padaku, Bi, kepada siapa foto itu dikirim? Aku mempertanyakannya setelah aku tidak mendapat informasi di dalam ponsel Biasi. Hanya ada nomor saja, tidak ada yang lain. Biasi diam, hanya memainkan jari tangannya. Katakan, Bi. Anu Nyonya. Permisi bos, ucap Pak Agus berdiri di ambang pintu kamar. Masuk sini. Titah suamiku. Dari mana kamu dapat dia? Suamiku melirik ke arah Biasi. Dari yayasan yang biasa bos, jawab Pak Agus. Apa ada masalah? Benar kamu tidak tahu siapa dia? Seperti sebelumnya, bos. Saya hanya meminta yayasan untuk mencarikan babysitter yang sesuai kriteria, lalu pihak yayasan mengirimkan dia, bos. Jawab Pak Agus mantap. Jeti, memang benar dia dari yayasan. Karena memang sebelumnya pihak yayasan sudah memberikan identitas dan CV yang lengkap tentang Biasi. Yang jadi pertanyaan, untuk siapa Biasi mengirimkan foto itu? Biasi, untuk siapa lagi kamu bekerja? Tanyaku pada Biasi. Mohon maaf, Nona bos. Sebenarnya ini ada apa ya? Tanya Pak Agus. Pak Agus beneran tidak tahu. Tanyaku balik. Hanya ingin memastikan kalau Pak Agus tidak ada sangkut pautnya dengan Biasi. Benar Nona bos. Malah saya bingung sebenarnya ada apa ini. Biasi ketahuan sedang mengambil gambar suamiku kemudian mengirimkannya pada seseorang yang dipanggilnya Nyonya. Paparku pada Pak Agus. Sumpah Nona bos, Agus sama sekali tidak mengetahui hal itu. Dibayar berapa kamu Jeti mata-mata di rumah ini? Kali ini suamiku yang bertanya pada Biasi. Biasi masih juga sama, belum mau bicara sepatah kata pun. Hubungi polisi Gus. Biar polisi yang membuatnya bicara. Ancam suamiku. Jangan tuan. Jangan laporkan saya ke polisi. Jawab Biasi. Kalau begitu katakan yang sebenarnya. Sekarang. Hardik suamiku. Iya, tuan. Saya disuruh Nyonya Andini. Akhirnya jawaban itu keluar dari mulut Biasi. Rupanya ulat bulu ubanan belum menyerah. Dia masih saja menginginkan suamiku.
Gak level banget rasanya bersaing bersama dia. Saya dulunya bekerja di rumah anaknya Nyonya Andini Tuan. Entah dari mana Nyonya Andini tahu kalau saya bekerja di sini, lalu Nyonya menghubungiku untuk meminta setiap hari mengirimkan foto Tuan dengan imbalan 100.000 setiap foto yang saya kirim. Buset ini kenapa jadi laris begini foto Kanda? Dulu si Cunguk Rizka, sekarang Biasi. Duh, aku kalah pamor dari suamiku. Maaf Biasi, silahkan Biasi kemasi barang-barang Biasi. Mulai sekarang Biasi sudah tidak bisa lagi bekerja di rumah ini. Akhirnya aku putuskan untuk berhentikan secara sepihak Biasi, daripada masalah terlalu jauh. Maafkan saya Nyonya, tapi bisakah saya tetap bekerja di sini? Pinta Biasi. Saya janji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Maaf Bi, tidak bisa. Jawabku tegas. Biarkan aku dianggap kejam, tapi ini demi keluargaku. Antar dia kembali ke yayasan Gus. Perintah suamiku. Baik bos. Dengan gontai akhirnya Biasi keluar dari kamar. Mau tidak mau dia harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Dinda hebat sudah seperti detektif, ucap suamiku. Detektif yang melindungi aki-aki dari jahatnya ulat bulu ubanan. Gurauku. Jeti makin sayang sama Dinda. Ah, aku enggak tuh. Biasa saja. Beneran? Tanya suamiku sambil menyentil hidungku. Sayanglah, sayang banget sama aki-aki tuaku. Jawabku sambil memeluknya. Malamnya kami sudah sampai di tempat ibu. Mbak Nisa malah sudah sampai terlebih dahulu karena Mbak Nisa dari kantor langsung ke tempat ibu. Kue yang aku pesan juga sudah sekalian dibawa sama Mbak Nisa. Di ruang tamu para tamu datang berkumpul untuk mengirimkan doa untuk Bapak. Fah, kuenya enak, ucap Rizka saat baca doa telah selesai. Makan terus kamu kerjanya. Bukannya ikut kirim doa. Sungutku pada Rizka. Aku kan lagi halangan. Fah, jawabnya dengan mulut penuh makanan. Halah, alasan aja kamu. Timpal Mbak Nisa. Aku perhatiin kok dari tadi kamu sibuk sama kacang di depan kamu. Tuh lihat kulitnya aja paling banyak di depan kamu. Lah kan biar pas. Nanti kalau kulitnya dibuang jadinya kacang yang lupa sama kulitnya. Elak Rizka. Pukul 9 malam akhirnya acara telah selesai. Semua tamu sudah kembali ke rumah masing-masing. Kami memutuskan untuk menginap di rumah ibu. Riz, kamu masih ngunyah? Tanya Mbak Nisa saat Rizka masih menikmati bola-bola coklat yang ada di depannya. Enggak, takut sakit gigi kamu. Tadi habis makan kacang, sekarang coklat. Mbak Nisa perhatian banget sama aku deh. Jawab Rizka tanpa menghiraukan ucapan Mbak Nisa yang ada benarnya. Baru saja beberapa menit diperingatkan sama Mbak Nisa, Rizka tiba-tiba berlari menuju kamar mandi. Entah apa yang terjadi sama itu bocah. Fah, Rizka udah lama loh di kamar mandi, lagi kenapa dia? Benar juga yang dikatakan Mbak Nisa, sudah hampir 1 jam dia belum keluar dari kamar mandi. Kita cek yak Mbak, ajakku pada Mbak Nisa. Tok tok tok. Ku gedor pintu kamar mandi yang terbuat dari aluminium berwarna metalik. Riz, kamu lagi ngapain? Udah lama banget loh kamu di kamar mandi. Teriakku. Aku bawain bantal sama kasur sekalian ya. Cukup lama aku dan Mbak Nisa menunggu di depan pintu kamar mandi, sampai akhirnya pintu dibuka. Ceklek. Muncullah wajah Rizka yang awut-awutan dengan wajah merah dan matanya sembab. Kenapa kamu? Tanya Mbak Nisa pada Rizka. Sakit gigi, jawab Rizka sesenggukan. Kedua tangannya memegang pipi sebelah kanannya. Jadi kamu lama di kamar mandi hanya gara-gara sakit gigi? Tanyaku. Iya, puas kalian, hardik Rizka. Aku dan Mbak Nisa justru tertawa dengan perilaku Rizka. Rizka berjalan dengan menghentakkan kakinya dan terus menangis. Semua ini gara-gara Mbak Nisa, teriak Rizka. Ibu dan suamiku yang berada di depan TV ikut bingung dengan ucapan Rizka. Kenapa jadi aku yang disalahin? Belambak Nisa. Kalau Mbak Nisa nggak ngomong sakit gigi, pasti nggak akan jadi gini jadinya. Kacang sama coklatnya masuk ke gigiku yang bolong. Aku udah berusaha menyikatnya, tapi masih sakit. Papa Rizka, aku kasih 10 juta sakit gigi kamu sembuh nggak? Ledek suamiku. Diam Pak Bambang. Tambah sakit gigiku kalau ada suara. Bentak Rizka. Duh.
Hanya Rizka yang berani menggertak seorang Bambang Hendromoyo. Reaksi suamiku hanya tertawa mendengar gertakan Rizka. Akhirnya kita hanya melihat pola Rizka yang kadang duduk, tiduran tapi ditutup mukanya, tengkurap, nungging, kadang terisak kadang meraung. Kalian semua jahat. Enggak ada yang mau bantuin aku. Lagi-lagi Rizka murka pada kami semua. Kenapa enggak ada yang jawab? Katanya tadi kalau ada suara sakit giginya tambah. Dikasih obat enggak mau. Kudu Pieris. Jawabku serba salah. Anterin aku ke dokter. Pinta Rizka. Ngomong kek dari tadi. Jawab Mbak Nisa sambil tepuk jidat. Bentar aku minta Pak Agus buat anterin. Bayarin ya Pak Bambang. Sama sekalian booking satu lantai sama kayak Seva. Pinta Rizka yang membuat kami semua tergelak. Iya, bukan hanya satu lantai tapi satu rumah sakit. Udah sana buruan jalan. Nanti Nisa yang urus semuanya. Jawab suamiku. Dasar cunguk Rizka. Sakit gigi aja mintanya yang aneh-aneh. Hari ini tepat perayaan ulang tahun pertama untuk Baby A. Acara diadakan di rumah. Aku menolak ketika suamiku berencana akan membuat acara mewah di hotel. Pikirku buat apa? Toh Baby A belum mengerti. Aku memilih tema Mickey and Minnie Mouse pada event organizer yang mengurusnya. Berbagai macam balon sudah terpasang di berbagai sudut ruangan dan di pilar rumah. Pita berwarna merah dan hitam juga sudah terpasang sesuai dengan yang aku minta. 2 buah kue tingkat juga sudah siap di meja. 1 bentuk Mickey untuk Baby A dan 1 bentuk Minnie untuk Baby A. Widih, rame banget kayaknya ini nanti pestanya. Ujar Rizka saat baru masuk ke rumah. Enggak juga, kan tamu undangannya hanya dikit. Jawabku pada Rizka. Tamu undangan memang dibatasi hanya segelintir orang dan tetangga rumah. Oh ya itu di depan banyak banget mobil-mobilan buat siapa? Tanya Rizka. Mungkin Rizka melihat mobil-mobilan yang bisa dinaiki dengan remote control. Itu bingkisan buat anak-anak yang datang ke sini. Jawabku. Sebenarnya yang mengaturnya adalah suamiku. 1 unit mobil mainan itu seharga 4 jutaan dan mungkin ada 30 unit terparkir di garasi. Sedangkan untuk Baby A, bukan hanya dapat mainan mobil berwarna hitam dan putih, tapi yang aslinya juga. Aku protes untuk apa dihadiahi mobil, anak 1 tahun kan gak bisa nyetir. Tapi suamiku tetap pada pendiriannya, bahkan 1 unit apartemen 3 lantai juga sudah dimiliki Baby A. Biasanya kalau ada acara undang anak panti. Fa, tanya Rizka. Oh, itu. Kali ini hanya dikirim uang santunan ke berbagai panti sama paket wisata buat anak-anak. Sudah disewakan bis sama booking kebun binatang buat mereka. Tapi kamu jangan ceritakan soalin ini. Cukup kita aja yang tahu. Pintaku pada Rizka. Iya, seperti biasa kan. Tangan kanan memberi tangan kiri tak perlu tahu. Seloroh Rizka. Pintar kamu. Dari suamiku aku belajar hal itu. Seringkali dia menyumbang dengan nominal yang tidak sedikit tanpa memberitahukan namanya. Katanya takut pahalanya berkurang. Hanya dengan Rizka aku kadang bercerita. Itu pun aku mewanti-wanti dirinya agar tidak bercerita pada siapapun. Tepat pukul 10, tamu undangan mulai datang. Suamiku menyambut para tamu dengan menggendong Baby R sementara aku dengan Baby A. Selamat pagi, Bu Seva dan Pak Bambang. Sapa Ivan yang datang bersama bayinya Lily. Lily terlihat sangat menggemaskan dengan setelan baju tutu berwarna putih. Ivan tidak hanya datang bersama Lily. Ivan ternyata datang bersama seorang perempuan cantik di sebelahnya. Mereka kemudian masuk dan berbaur dengan tamu yang lain. Setelah memastikan semua tamu sudah hadir, acara pun dimulai. Beruntung mood Baby A sedang naik, jadi mereka juga ceria ketika ada yang mengajak berinteraksi dengannya. Sepanjang acara dapat aku lihat tatapan sedih dari Mbak Nisa. Mbak Nisa terus melihat Ivan yang kadang bercanda dengan perempuan yang dibawanya Mayang namanya. Akhirnya setelah makan siang acara sudah berakhir. Semua tamu sudah kembali ke rumah masing-masing. Yes, sekarang saatnya buka kado. Pekik Rizka kegirangan. Yang dapat kado kan Baby ya? Kenapa kamu yang semangat mau buka? Wakil dong Fa, lagian mereka lagi tidur. Jawab Rizka. Buka kado akhirnya dilakukan aku, Rizka juga Mbak Nisa. Fa, Mbak Nisa kenapa? Bisik Rizka seraya tangannya menyikutku. Sebenarnya aku juga sudah tahu dari tadi. Mbak Nisa sedari tadi hanya diam.
Bahkan Rizka yang memancingnya tak mau membuat Mbak Nisa mengeluarkan suara. Bahkan sekarang Mbak Nisa sudah menangis. Apa mungkin karena Ivan? Mbak Nisa kenapa? Aku beranikan diri untuk bertanya pada Mbak Nisa karena semakin lama air mata Mbak Nisa semakin banyak mengalir di pipi. Mbak Nisa nangis pengen balon? Atau mau kue ulang tahun? Nanti Rizka ambilkan, tapi jangan nangis ya. Hibur Rizka. Kenapa rasanya sakit kayak gini? Seharusnya aku biasa saja. Aku sudah menolaknya, tapi aku sakit melihatnya dengan perempuan lain. Ucap Mbak Nisa terisak. Apa itu karena Ivan, Mbak? Tanyaku pada Mbak Nisa. Kenapa Mbak Nisa menolak lamaran Ivan kalau Mbak Nisa cinta sama dia? Aku takut dia kecewa, Fa. Kamu kan tahu aku nggak bisa kasih dia keturunan. Dulu juga ibunya menentang hubungan kami karena hal itu. Waktu mau melamar Mbak Nisa kan ibunya sudah merestui, Mbak. Kenapa Mbak Nisa tetap menolaknya? Aku takut, Fa. Takut jika suatu saat ibunya kembali mengungkitnya. Mbak Nisa sekarang masih cinta sama Ivan. Dari dulu aku nggak pernah mencintai laki-laki lain selain dia. Bahkan setelah aku meninggalkannya ke Australia. Dari dulu begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Cicit Rizka menirukan pepatah entah dari mana. Jadi ini ungkapan hati Mbak Nisa yang sebenarnya. Kasihan Mbak Nisa harus memendam rasa cintanya akibat kekurangan pada dirinya. Siang ini cuaca cukup syahdu. Hujan turun dengan derasnya. Aku yang baru saja keluar kelas justru lupa meninggalkan payungku di dalam mobil. Aku lihat jam di pergelangan tangan menunjukkan pukul 1 siang. Aku harus secepatnya meluncur ke kantor. 1 jam lagi ada pertemuan dengan klien. Ya, sudah beberapa bulan ini aku aktif di kantor. Berbanding terbalik dengan suamiku yang justru lebih banyak di rumah. Menikmati dan mengawasi baby akatannya. Aku putuskan untuk berlari menerobos derasnya hujan daripada aku terlambat datang ke kantor. Namun, saat baru beberapa langkah ada sebuah payung yang tiba-tiba menongiku. Jangan nekat, nanti bisa sakit. Ucap sang pemilik payung Zaki. Aku tak menanggapi ucapannya, aku terus melangkah menuju mobilku. Segera minum air hangat, agar kamu tidak sakit. Pesan dari Zaki saat aku masuk ke mobil. Terima kasih. Jawabku singkat. Apa kamu akan terus-terusan mengacukanku? Tanya Zaki. Hanya kamu perempuan yang sama sekali tidak merespon semua yang aku lakukan. Lanjut Zaki. Maaf, saya buru-buru. Aku tutup pintu mobilku dan kutinggalkan Zaki berdiri mematung. Dapat aku lihat dari spion kalau Zaki terus memandang mobilku sampai mobilku menghilang di ujung jalan. 30 menit kemudian aku sudah sampai di kantor. Mobil aku parkir di tempat parkir khusus petinggi perusahaan. Langsung saja aku menuju ke lobi kantor karena Rizka sudah menungguku. Ya, Rizka juga sama denganku, dia mulai belajar aktif di kantor. Bukan Rizka yang memintanya tapi justru suamiku. Katanya sebagai pengganti ayahnya jika sudah pensiun nanti. Nah, itu dia Rizka sedang duduk di kursi tunggu. Lama amat. Fa, tanya Rizka. Hujan Riz. Enggak lihat apa? Rizka kemudian berdiri dan berjalan di sampingku. Ya enggaklah, orang aku di dalam. Takutnya bedaknya luntur kalau kehujanan. Maaf ya Riz, aku gak pernah pakai bedak. Sanggahku pada Rizka. Tapi muka kamu glowing gitu. Pakai apa dang? Pakai minyak sultan yang aku oles ke muka. Jawabku asal. Serius ini? Jangan-jangan kamu order air tetesan embun dari surga ya? Emang ada? Tanyaku heran. Ada. Harganya 40 juta. Katanya ngambilnya dari orang dalam. Kamu mau? Enggaklah. Aku mau pakai minyak yang kayak kamu aja. Atau jangan-jangan harga minyak mahal efek pada dipakai di muka ya? Tanya Rizka keheranan. Obrolan berakhir saat pintu lift terbuka. Rizka kemudian menekan tombol angka 10 sesuai dengan kantor berada. Saat berada di lantai 8 pintu lift terbuka. Aku dan Rizka sama-sama terkejut melihat sosok yang berada di depan pintu lift. Mimpi apa ya, Fa? Ketemu sama ulat bulu ubanan? Bisik Rizka padaku. Aku berusaha tetap tenang. Yang membuat aku takut justru dua orang laki-laki berbadan kekar yang berada di belakang wanita itu. Lagi ngapain dia di sini? Bukankah kata suamiku semua perjanjian kontrak sudah dibatalkan semenjak peristiwa Biasi? Ulat bulu itu tersenyum saat melihatku hanya berdua dengan Rizka berada di dalam lift.
Dia kemudian masuk bersama dengan dua laki-laki berbadan kekar. Wah, kebetulan sekali bertemu di sini ya, ucap Bu Andini. Kebetulan buatmu, kesialan buatku, jawabku tanpa rasa sopan santun. Nantang rupanya. Hardik Bu Andini. Kalian berdua, urus dua perempuan ini. Terserah kalian mau diapakan. Baik Nyonya, jawab kedua laki-laki berbadan kekar itu. Aku dan Rizka refleks mundur saat kedua laki-laki itu mendekati kami. Tapi sayang ruangan lift yang sempit membuatku dan Rizka harus terpojok tak bisa kemana-mana. Ya Tuhan, lindungi aku dan Rizka.